Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati sama Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Malam minggu guys. Yang jomblo ayo merapat sama Kak Yati Sam nemenin malam minggu kalian. Ya ampun dulu, ngopi dulu guys. Masya Allah ya guys ya. Di malam minggu kalian gak usah galau ya guys ya, gak usah boring juga. Kak Yati Sam temenin kalian deh ya, sambil ngobrol-ngobrol. Sebelumnya ayo kita berdoa dulu untuk teman-teman kita yang masih sakit. Semoga segera Allah pulihkan ya guys ya, buat kalian yang masih kesulitan ya, semoga Allah mudahkan jalannya dari manapun jalannya, semoga kalian tetap semangat. Oke, ya mungkin saat ini masih cuci piring atau menunggu bosnya pulang dari main di luar ya guys ya, yang sabar, nggak apa-apa kan besok libur ya guys ya. Sebelumnya kayak bisa mengucapkan turut prihatin untuk teman-teman kita yang mungkin depending untuk pergi ke tanah suci. Kalian nggak boleh bersedih ya guys ya, tetap selalu yakin bahwa panggilan itu insya Allah pasti akan ada. Ya mungkin saat ini kalian diuji dan diberikan disuruh sabar dulu sama Allah ya guys ya. Semoga dari kejadian ini kita bisa belajar banyak ya guys ya, bahwa ujian itu ya kita nggak pernah tahu ya guys ya. Selain kita harus menerima dengan ikhlas dan sabar, serta yakin di balik musibah ini pasti ada hikmahnya, insya Allah ya. Oke, kejadiannya yang geger di TVB ini adalah dimana ada salah satu travel agency, yang travel agency ini sebenarnya itu mempunyai nama guys. Travel agency ini terkenal memberangkatkan umroh, holiday juga ya guys ya, dan termasuk haji juga. Nah, travel agency ini terletak di Simsatu sana guys, dimana ya di sini itu ada beberapa teman kita yang mendepositkan dana untuk pergi haji, diniatkan untuk pergi haji ya guys ya. Oke, dengan perjanjian $80.000 Hong Kong, sekitar 160 juta ya guys ya. Nah, asal kalian tahu, ini termasuknya haji ONH Plus ya guys ya, dimana nih ONH Plus itu dibuka dengan harga 4.500 USD ya guys ya, sekitar 120 juta. Itu kalau di Indonesia guys ya. Jadi Kementerian Agama Indonesia itu membuka untuk ONH Plus itu sebesar 120 juta. Ya, dengan DP untuk terdaftar sebagai jamaah haji itu minimal sudah membayar sekitar, sebagai terdaftar calon haji itu kita minimal itu sudah membayar sekitar 60 juta ya guys ya. Kalau didolarkan ya sekitar ya 31 dolar Hongkongan ya guys ya. Itu kalau misalnya kita sudah bisa membayar sebesar itu, maka kita ini termasuknya terdaftar sebagai calon haji. Oke. Ada satu kisah di mana pekerja migran ini akhirnya bisa berangkat haji, padahal dia sempat deposit dan menggunakan travel agency ini guys. Oke, mungkin dari sini kita belajar ya guys ya, bahwa perjuangan haji panggilannya ini adalah memang rezekinya dari pekerja migran ini. Kayak bisa menceritakan kisah mbaknya ini yang pergi haji menggunakan travel agency yang lain. Itu awalnya dia menggunakan travel agency yang lagi diprotes sama teman-teman kita yang sekarang ini. Oke guys, jadi ceritanya kita sebut aja ini Mbak Desi ya guys ya. Mbak Desi ini memang dia datang ke Hong Kong itu mulai menggunakan travel agency yang ada di Simsasu ini pada tahun 2020. Pada tahun 2020 Mbak Desi ini sudah mulai tuh deposit uang, nabung dengan perjanjian $80.000 Hong Kong untuk pergi ke tanah suci. Kebetulan Mbak Desi ini memiliki suami yang bekerja di Korea ya guys ya. Nah, pada waktu itu Mbak Desi sama suaminya ini sudah berjanji. Suaminya menggunakan travel agency yang di Korea, Mbak Desi itu menggunakan travel agency yang ada di Hong Kong ya guys ya. Jadi bertemu secara langsung di sana gitu ya guys ya, untuk haji bareng di sana, tapi menggunakan travel agency yang berbeda. Nah, singkat cerita sudah nabung ya guys ya. Selama 3 tahun ini Mbak Desi ini mendapatkan panggilan saat penutupan ya guys. Penutupan calon jamaah haji ini yang ada di travel ini. Dia ini mendapatkan kabar dari travel ini bahwa memang travel ini tidak bisa memberangkatkan calon haji di tahun ini ya guys ya. Travel ini nggak ngasih tahu alasannya kenapa ya guys ya. Tapi asal kalian tahu, travel ini memiliki cabang di beberapa negara. Karena memang travel ini juga sudah terkenal, guys. Nah, akhirnya Mbak Desi ini pulangnya ke Korea, guys, sana menemui suaminya. Jadi Mbak Desi ini ngomong sama suaminya, berarti kita gagal naik haji dong.
Akhirnya ada temannya suaminya yang menyatakan ada di sini travel agency untuk pergi haji juga. Akhirnya dengan segera tuh Mbak Desi bersama suaminya untuk mencari travel agency yang ada di Korea untuk pergi haji, dan alhamdulillahnya masih ada kuota guys di sana. Ini namanya panggilan itu ya, udah nggak kemana itu ya, jalannya seperti itu ya guys ya. Nah menurut Mbak Desi ini nih apa namanya, travel ini tuh sudah tersebar ya wallahu alam ini mah ya guys ya, sudah tersebar kabarnya di mana-mana bahwa travel ini memang sudah di blacklist dari Saudinya dari tahun 2019. Gila aja ya. Kalau memang ini travel sudah bermasalah dari 2019, kenapa dia masih berani membuka gitu ya guys ya, untuk teman-teman kita yang tidak tahu informasi gitu ya guys ya. Nah Mbak Desi ini kalau nggak ada orang Korea nih, maksudnya orang Indonesia yang di Korea gitu ya guys ya, yang tahu nama travel ini, itu sebenarnya sudah tidak diizinkan oleh pihak Saudi untuk memberangkatkan guys. Akhirnya gimana duitnya Mbak Desi Kak yang ada di travel ini? Katanya sih dibalikan guys, tapi nggak 100%. Itu dibalikan sekitar 80 atau 70% dari uang yang sudah masuk. Kalau kita sudah lunas 80.000 ya guys ya, berarti pengembalian dananya itu sekitar 70-80%-nya ya sekitar hilang sekitar 16.000 dolar Hongkongan ya guys. Hilang duitnya sekitar 32 sampai 35 jutaan. Ya tapi daripada kita nggak balik ya guys ya, ya harus tetap diperjuangkan. Makanya ini nih yang diperjuangkan teman-teman kita yang sudah mendepositkan dana di travel ini, dan ternyata kabur pemilik travelnya ini guys. Jadi nggak bisa ditemuin. Makanya heboh ya guys ya, sampai masuk ke TV. Nah kayak gitu. Nah Haji Plus ini memang dipilih teman-teman kita karena memang waktu hajinya itu 19 sampai 26 hari ya guys ya, nggak sampai 1 bulan. Jadi sampai niat hajinya ini cuma 9 sampai 26 hari. Jadi kan bisa izin ke majikan, itu kan enak ya guys ya. Itu makanya memang mahal harganya. Ya tapi kalau misalkan kita udah niat ibadah ya guys ya, uang segitu ya insya Allah lah ya, Allah kan pasti memberikan jalan gitu ya guys ya. Sayangnya kembali lagi, ya kan? Kembali lagi, diambil hikmahnya aja. Mungkin Allah memiliki rencana yang baik untuk kita. Tetap berbaik sangka sama Allah ya guys ya, kita nggak boleh suzon atau kufur apapun itu ya guys ya. Yang penting kita support nih teman-teman kita yang memperjuangkan kembali uangnya yang sudah didepositkan untuk pergi berhaji bahwa gagal. Semoga segera bertanggung jawab ini travel agency ya guys ya. Kita kawal kasus ini, kita juga mendoakan ya guys ya teman-teman kita untuk diberikan kesabaran dan kekuatan, serta semoga diberikan ganti yang lebih. Amin ya robbal alamin. Amin ya, amin. Kayak Sam itu sedih guys ya, tapi ya mau bagaimana ya guys ya. Ya gimana coba, udah manasik haji ya guys ya, udah kita belajar Allahumma labaik la syarika lak. Aduh, kayak Sam juga rindu ya. Pengen ke sana ya, insya Allah ya. Amin, semoga kita semuanya dapat panggilan. Ya Allah, panggil kayak Sam doang, amin. Saya juga dong, iya, didoain juga. Tenang aja guys. Jadi gitu guys, ya berita yang di luar itu lagi gitu. Jadi gagal terbang teman-teman kita ya. Untuk pergi berhaji ya nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman kita tetap kuat. Aduh, ya oke deh, silakan yang mau telepon pacarnya silakan. Kayak Sam udah pamit ya. Mungkin itu aja informasi yang mau kayak Sam bagi ke kalian. Bayangin aja guys, kalau misalkan satu orang 80.000 ya guys ya, sekitar ada 60 orang yang sudah mendaftar, berarti sekitar kalau bayar semua ini sekitar 4.800.000 dolar Hongkong. Itu sekitar kayak Tisam itu ngitung, sekitar uang yang sudah digondol sama travel ini sekitar 8 miliaran guys. Iyalah, duit kita ya guys ya, bertahun-tahun kita nabung gitu, 8 miliar, oh my god. Aduh, pusing. Oke guys, mungkin itu aja sharing kajian sama hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap hati-hati ya guys ya, karena di luar sana kita nggak bisa kita nggak bisa melawan ujian atau musibah ya guys ya. Yang terpenting kita harus yakin saat kita kena musibah ya kita harus ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya guys ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.